Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jalil dari Pendidikan Bisnis Angkatan 2019 kelas B. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan BMC saya yang mengenai jual beli dan sewa peralatan outdoor dan sewa peralatan kopi juga. Baik, saya akan rincikan dari awal terkait kolom-kolom yang ada di BMC saya. Yang pertama, customer segmen saya yaitu remaja, anak remaja, kemudian dewasa juga bisa, kemudian juga pecinta alam. Jadi lebih dirincikan lagi pecinta alam. Juga bisa berdaerah di desa ataupun kota. Kemudian pindah ke sebelah kiri, ada customer relationship. Bagaimana saya bisa mendapatkan customer saya? Saya akan melakukan yang pertama yaitu giveaway. Karena dengan giveaway, setiap orang yang mengikuti giveaway bisa secara tidak langsung ikut mempromosikan tentang produk saya gitu. Kemudian juga ada promo gede-gedean, bisa mengikuti tren sekarang, ada yang namanya 12-12 gitu, 11. Saya akan melakukan hal tersebut untuk mendapatkan customer saya. Juga saya akan mengadakan event dari produk saya. Misal saya akan mengadakan event kopi atau camping bersama di alam dengan nuansa kopi alam. Kemudian beralih ke bagian selanjutnya, ada channel yang saya gunakan bisa melalui media sosial atau juga bisa melalui e-commerce, juga toko offline. Mungkin toko offline-nya untuk sekarang masih belum ada. Insya Allah kedepannya bisa dibikin toko offline-nya. Beralih ke bagian selanjutnya yaitu value proposition. Nah, dalam value proposition saya bisa menjual barang-barang impor ataupun lokal juga bisa. Kemudian menyediakan peralatan yang lengkap untuk disewa dan jual belikan. Nah, untuk di toko saya nanti saya akan berusaha sekeras mungkin untuk melengkapi peralatan supaya lengkap gitu, supaya customer juga mudah untuk menyewa dari satu tempat saja gitu, tidak kesana kemari. Karena di toko saya ada, kenapa harus ke toko lain? Kemudian poin yang ketiga yaitu memberikan beans kopi gratis untuk yang menyewa alat kopi manual. Karena kan bisnis saya juga menyewakan alat kopi. Nah, saya akan memberikan supaya customer saya betah juga gitu, memberikan beans kopi kepada pelanggan. Nah, beans dari mana aja saya akan coba untuk menarik customer dengan hal tersebut. Kemudian pindah ke bagian paling bawah yaitu revenue stream. Hal-hal yang akan saya lakukan, yang pertama yaitu mungkin menyewakan barang, juga yang kedua menjual barang gitu. Nah, yang ketiga adalah membuat event tersebut yang insya Allah saya harapkan bisa meraup keuntungan yang besar, juga memperkenalkan produk saya kepada customer yang lebih luas lagi gitu. Oke, kemudian ke bagian selanjutnya yaitu key activities.
konsumen maunya seperti apa, saya akan teliti terlebih dahulu. Misal konsumen inginnya barang yang lokal, impor tapi kualitasnya bagus juga harganya murah, saya akan meneliti terlebih dahulu hal tersebut. Kemudian pengembangan produk itu jelas, produk-produk saya mungkin tiap musimnya saya akan upgrade gitu, supaya pelanggan juga tidak jenuh. Kemudian selanjutnya promosi, ada juga transaksi. Oke, pindah ke bagian selanjutnya, ke bagian key researcher. Ada dalam bagian tersebut ada tempat atau toko ya, kemudian karyawan juga, kemudian jasa impor, kemudian e-commerce gitu. Kemudian selanjutnya pindah ke bagian key partnership. Nah, dalam bagian ini saya insya Allah bekerja sama dengan petani, karena petani-petani yang saya butuhkan itu petani-petani yang kompeten lah. Petani-petani yang saya harapkan itu bisa menghasilkan produk-produk yang bisa dijual dengan harga ekonomis juga gitu. Yang pasti petani itu petani kopi ya, karena kan saya berjualan kopi juga, supplier. Kemudian saya akan bekerja sama dengan supplier luar dan dalam. Saya akan bekerja sama dengan komunitas-komunitas, misal pencinta alam atau lainnya. Kemudian bekerja sama juga dengan seller tentang produk-produk. Nanti mungkin bisa bekerja sama gitu, menjualkan produk-produk saya. Yang kelima ada mentor. Insya Allah saya akan bekerja sama dengan mentor, karena mentor lebih tahu arah gerak perjalanan suatu bisnis gitu. Karena mentor itu adalah seorang yang sudah berpengalaman dalam bidangnya gitu. Maka dari itu saya sebagai yang masih awam, masih belum berpengalaman, jasa mentor itu masih sangat dibutuhkan. Kemudian ke bagian terakhir ada cost structure. Yang pertama yaitu biaya modal peralatan. Mungkin itu memakan biaya yang cukup tinggi ya. Kemudian juga ada biaya sewa atau toko. Tapi kalau saya memiliki bangunan yang cocok untuk dijadikan tempat usaha gitu, kenapa harus nyewa juga gitu. Kemudian ada biaya iklan itu masuk juga ke dalam cost struktur dalam bisnis saya. Ada juga gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya bisa masuk ke dalam cost struktur dalam bisnis saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi saya mengenai bisnis plan. Yang pertama customer segment, yaitu balita sampai tua, juga kota dan desa. Kemudian berpindah ke customer relationship, ada event juga pariwisata. Kemudian ada channel, yaitu pasar tradisional, supermarket, atau juga e-commerce bisa. Kemudian ada value proposition, pertama yaitu bergizi, dua termasuk bahan pokok, tiga mudah dipasarkan, yang keempat produk dari alami ya. Kemudian revenue stream yang pertama ada event, yang kedua wisata, juga yang ketiga ada
menjual produk. Kemudian itu kayak aktivitas yang pertama yaitu konsumen, kedua adalah penanaman produk yang berupa tanaman-tanaman bahan pokok. Kemudian promosi, 4 juga ada transaksi. Pindah ke kolom berikutnya yaitu key resource, yaitu yang pertama yang saya butuhkan itu lahan pertanian ya. Kemudian juga ada bibit tanaman, kemudian ada juga pegawai. Kemudian yang menentukan juga yaitu musim. Yang kalau musim kemarau pertanian bisa merugi gitu. Jadi perlu diperhatikan juga musim. Pindah lagi ke kolom selanjutnya. Yang pertama ada mentor. Mentor adalah orang yang berpengalaman, juga bisa mengarahkan kita ke jalan-jalan yang satu tujuan gitu dengan kita. Kemudian juga ada supplier bibit tanaman. Kemudian juga ada supplier pupuk gitu. Yang keempat ada reseller untuk tanaman-tanaman atau produk yang kita hasilkan. Yang kelima ada e-commerce. Kemudian kolom terakhir yaitu cost structure. Yang pertama biaya menyewa atau membeli lahan pertanian. Yang kedua adalah membeli peralatan dengan teknologi pertanian terbaru supaya bisa diperbaharui lagi dan bisa mendapatkan income yang lebih gede lagi. Kemudian yang ketiga ada biaya produk, dan yang keempat ada gaji pegawai. Oke, seperti itu presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.